Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan. Kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai hari ini. Biar firman-Mu menjadikan kekuatan untuk kami menghadapi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Judul firman Tuhan kita, renungan kita pagi ini adalah kesetiaan yang sejati. The true faithfully. Allah yang meskipun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Sulit sekali saudara kita mendapatkan kesetiaan yang seperti ini. Saya pikir hanya satu ada di dalam Allah kita. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam dunia kita tidak menemukan. Ketika kita tidak setia, belum tentu kita mendapatkan balasan yang setia. Kalaupun kita bekerja, kita berlaku loyal, kita akan mengharapkan sesuatu. Tapi Yesus tidak mengharapkan sesuatu, sebuah kesetiaan yang no reason saudara, tanpa alasan, tanpa pamrih. Meskipun kita dalam keadaan berdosa, kita tidak layak. Tapi Dia buat kita menjadi layak saudara. Dia angkat kita dari maut kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu firman Tuhan tadi katakan bahwa Dia tetap setia. Dia menunggu dengan setia saudara dan saya. Sehingga saudara dapat merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia senantiasa tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bagaimana kita membalas kasih setia Tuhan? Kita buka sama-sama saudara di dalam Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ini kata Paulus ya. Tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Yang dimaksud adalah hutang jiwa, hutang keselamatan. Karena Yesus yang setia buat saudara dan saya. Meskipun kita dalam keadaan berdosa, Dia datang menebus saudara, mengangkat saudara. Sehingga jiwa kita diselamatkan. Kita hutang jiwa, hutang darah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berhutang kepada manusia, ada istilah yang namanya hutang budi saudara ya. Mungkin kita bisa balas hutang budi itu saudara. Dengan kita melakukan kebaikan kembali saudara, kita dapat membalas. Ya, ada budaya adat tertentu yang namanya hutang budi, membalas budi orang. Tetapi dalam kita hidup mengiring Tuhan, kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Karena hutangnya bukan hutang budi, hutang darah, hutang jiwa saudara. Ada lagu lama yang mengatakan, ku berhutang pada Tuhan, berhutang jiwa saudara. Bagaimana kita dapat membalasnya? Kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 bagian A. Ya. Saya bacakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah saudara ya. Productive work ya. Jadi karena dia berhutang, dia diselamatkan ya. Kita tahu sendiri Saulus yang menjadi Paulus ya. Paulus yang tadinya bukan Rasul Kristus, Tuhan pilih sendiri, Tuhan angkat sendiri karena dia setia saudara. Yang tidak layak dilayakkan. Itulah yang Paulus katakan bahwa aku berhutang kepada Tuhan. Karena dia tidak sanggup membalas lagi. Sehingga apa yang dia katakan dalam kata-kata yang paling sangat populer. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Itulah saudara. Paulus saudara. Dia ingin membalas kasih Tuhan. Jadi dikatakan bekerja memberi buah ya. Artinya waktu kita membalas kasih Tuhan itu bekerja memberi buah. Dalam Paskah ini saudara, mari saudara, kita sudah tahu bahwa Allah berkorban buat saudara dan saya. Dengan Paskah ini kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan bekerja memberi buah.
Satu-satunya saudara ketika kita mau dikatakan berhasil atau sukses, ya, how to determine your success, it's work, saudara. Untuk kita tahu kita sukses atau tidak, ya bekerja, saudara. Mari kita bekerja untuk Tuhan karena waktunya sudah dekat. Di dalam setia ada kasih, di dalam kasih ada setia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa menutup. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar membalas kasih-Mu dengan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini akan kami hadapi, kami mau belajar terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.